Sebagai salah satu pulau yang paling terkenal di Indonesia, Bali memang merupakan tempat mengagumkan yang menyimpan gabungan keindahan alam dan budaya yang begitu memikat. Keindahannya selaras dengan penduduknya yang hangat dan ramah, di mana kebudayaan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, atau Pulau Surga. Pesona alam luar biasa seperti pegunungan, sawah yang menghampar hijau, memberikan rasa damai dan tenang. Dan tak ketinggalan butiran pasir dan keindahan lautnya yang mengagumkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Bali memiliki sisi magnetis yang membuat wisatawan tidak akan pernah bosan untuk mendatanginya. Nah, kemana saja Spotlight Globe Jalan-Jalan Bali kali ini? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama adalah air terjun Git-Git yang terletak di Buleleng, yang merupakan salah satu tempat wisata di Bali Utara yang mampu mempesona turis domestik maupun mancanegara. Untuk mencapai lokasi ini kita harus berjalan kaki beberapa ratus meter melewati ratusan anak tangga sebelum akhirnya mencapai air terjun. Tapi tidak perlu khawatir karena pesona keindahan sawah, rindangnya pepohonan, suara air dan sesekali berpapasan dengan pengunjung lainnya akan mengalahkan rasa lelah kita. Seperti tempat wisata lainnya, di perjalanan menuju air terjun ini pun kita akan menemui kios-kios warga yang menjual berbagai cenderamata, pakaian maupun aksesori khas Bali. Ketika sudah tiba di hadapan air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 35 meter ini, kita dapat merasakan segarnya air dan udara yang sejuk sambil mengagumi keindahannya. Karena kejernihannya, saya pun tergoda untuk bermain air di sekitar air terjun. Namun berhati-hati jika pemirsa ingin mengunjungi tempat ini bersama pasangan, karena diungkapkan bahwa tempat ini juga dipenuhi dengan mitos lokal. Masyarakat setempat percaya bahwa pasangan yang berenang bersama di tempat ini, mereka akan putus hubungan. Masih dari wilayah Buleleng, tepatnya di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan. Terdapat sebuah tradisi yang begitu unik, yakni atraksi sapi gerumbungan. Atraksi budaya ini menjadi primadona kabupaten di Bali Utara tersebut. Kesenian turun-temurun ini cukup diminati wisatawan, baik asing maupun domestik. Pada saat itu, tim Spotlight berkesempatan mengunjungi rumah dari 2 ekor sapi yang sering menjadi peserta. Di tempat tersebut, kami pun mendapatkan informasi mengenai perawatan yang didapatkan oleh kedua sapi tersebut, yang memang berbeda dari sapi-sapi pada umumnya. Sementara sapi dimandikan, ternyata salah seorang bapak peternak mengambilkan kami kelapa muda yang ada di sekitar kandang. Lihat, mudahnya ia menaiki pohon kelapa yang tinggi itu. Setelah terkumpul cukup, kelapa muda pun ramai-ramai kami konsumsi. Segar dan nikmat sekali, cocok untuk menemani di udara yang cukup terik siang itu. Setelah semua merasa segar, saatnya kami mengajak sapi-sapi jantanan cantik itu ke lapangan. Melewati jalan di perkebunan asri, menyusuri sungai kecil di pinggir sawah, dan juga berjalan menanjak, akhirnya kami tiba di lapangan tempat sapi-sapi akan didandani. Dan setelah didandani, sapi-sapi tersebut pun nampak kian cantik dan menawan. Dibutuhkan keahlian khusus untuk menjadi joki, karena para joki harus bisa mengendalikan sapi agar memainkan atraksi unik. Atraksi sapi gerumbungan bukanlah ajang adu cepat, tapi lebih ke keindahan atau semacam kontes kecantikan dan bagaimana mengendalikan sapi-sapi tersebut untuk mengikuti arahan dari sang joki. Karenanya yang lebih dilatih adalah bagaimana sang sapi berjalan sambil memberikan pose, menaikkan ekor, dan tentu saja melengkapi tampilan sapi dengan berbagai aksesoris. Sapi-sapi sudah cantik, para joki sudah siap, saatnya beraksi. Karena penasaran, tim Spotlight pun mencoba merasakan berada di posisi joki mengelilingi lapangan tersebut. Atraksi sapi gerumbungan ini bertujuan melestarikan kesenian tradisional di Buleleng.
Biasanya event ini dilaksanakan setiap setahun sekali dengan harapan peserta yang mengikuti lebih semarak dan meningkat setiap tahunnya. Karena keunikannya, sapi gerumbungan ini pun dijadikan ikon dari Buleleng. Berikutnya adalah Museum Lukisan Sidik Jari milik I Gusti Ngurah Gede Pemecutan. Seorang seniman selalu meninggalkan ciri khas dalam karya yang dihasilkannya. Namun, ciri khas ini sulit ditemukan dalam karya seniman lain yang membuatnya memiliki nilai tersendiri di mata para penikmat seni. I Gusti Ngurah Gede Pemecutan merupakan pelukis pertama dan dapat dikatakan satu-satunya yang berhasil mengembangkan teknik melukis dengan menggunakan sidik jari. Dikemukakan, teknik ini sebenarnya ditemukan oleh pria yang hampir menginjak usia 80 tahun ini secara tidak sengaja. Nah, pada suatu saat itu pada tanggal 9 April tahun 67, saya kebetulan kedatangan seorang kawan itu, dia ngaku-ngaku sebagai pelukis. Nah, saya ajaklah dia melukis ke pantai. Kemudian saya melukis di hadapan dia, melukis penari baris, tapi gagal saja. Saya merasa malu, maunya demonstrasi bahwa saya lebih pintar dari dia. Akhirnya saya gagal dan saya mau rusak lukisan yang gagal ini dengan tangan-tangan. Lukisan itu rusak, saya kembali lagi pandangin lukisan itu, kok banyak sekali bekas-bekas tangan itu memberikan warna yang bagus. Saya pikir, kemudian baru berpikiran kalau seluruhnya aja pakai tangan, barangkali jadi. Dari lukisan itulah timbul ide, saya cobalah melukis seluruhnya dengan sidik jari. Dan akhirnya ketemulah lukisan sidik jari. Saat itu, tim Spotlight mengunjungi museum yang terletak di Jalan Hayam Wuruk nomor 175 Denpasar untuk melihat karya-karya beliau. Sebagian besar koleksi museum ini tentu saja menonjolkan ciri khas karya sang pelukis. Namun di bagian depan museum yang terletak di lantai dasar, pengunjung dapat melihat karya-karya awal I Ngurah Gede Pemecutan sebelum fase penemuan teknik sidik jari. Sementara di lantai atas kita bisa melihat karya-karya lukisan sidik jarinya, serta beberapa kerajinan tangan yang juga merupakan hasil karya mantan pegawai negeri sipil ini. Salah satu karya terbaik dari ayah dua orang anak ini adalah lukisan yang mengisahkan peristiwa Perang Puputan Badung. Pada lukisan tersebut digambarkan suasana pertempuran antara pasukan Badung yang dipimpin Raja Pemecutan melawan pasukan Belanda. Pada akhir pertempuran, seluruh pasukan Pemecutan gugur dan yang selamat hanya 2 orang bayi. Karya yang pengerjaannya memerlukan waktu hingga 18 bulan ini menceritakan kehidupan ayah beliau, yaitu anak Agung Gede Lanang Pemecutan. Dalam kejadian perang tersebut, sang ayah merupakan salah satu dari 2 bayi yang selamat dan menjadi pewarisrah bangsawan Pemecutan. Dikemukakan bahwa salah satu tokoh dunia yang pernah membeli karya lukisannya adalah Imelda Marcos. Sedangkan untuk nominal tertinggi untuk satu lukisan pernah mencapai hingga ratusan juta rupiah, di mana seorang kolektor asing membeli hasil karyanya di sekitar tahun 1993. Selain melukis, Bapak Ngurah juga merupakan seorang penyair. Hampir seluruh karya puisinya menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Sebagian dari puisi-puisi ini diabadikan dalam bentuk prasasti batu bertulis yang dipajang di antara lukisan-lukisan sang seniman. Pembangunan Museum Lukisan Sidik Jari pun tak lepas dari visinya terhadap generasi muda. Sejak awal penggagasannya, museum ini tidak hanya berfungsi sebagai wahana untuk mengabadikan karya sang maestro, tapi juga merupakan sarana pendidikan. Dan pemirsa, itulah Spotlight Globe Jalan-Jalan Bali kali ini. Semoga tayangan tadi kian menambah wawasan kita akan tempat wisata kebanggaan kita, Bali ya pemirsa.